Ini peserta gembleng semua ya. Iya. Ada yang dimulai dari awal, ada. Mulai dari awal. Ada yang dari awal, ada. Ada nggak yang dari awal? Belum hafal kunci maksudnya itu, belum hafal apa-apa, itu namanya dari awal itu namanya. Ada nggak? Nggak ada, sudah. Oh, ibu yang baru. Oh, ya. Ibunya dari mana ini? Dari Subang, Jawa Barat. Sendiri? Sama anak? Oh, menantu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Tapi semuanya sudah menyelesaikan dasarnya di rumah ya, kecuali ibunya ini. Sendirian di rumah. Ya. Dari Subang sama Jogja satu, saudara dari Jogja. Kalau masnya dari? Oh, dari Jepara. Masnya dari mana? Lampung, Pringsewu, Lampung. Ya. Masnya? Dari Jogja yang mana? Oh. Ini yang masnya yang jenengan dari mana? Indramayu. Oh, ya dekat dengan Subang ya. Kalau masnya? Surabaya. Ada yang mengalami kesulitan pelajarannya? Nggak ada. Ada yang dirasa sakit aja. Ya itu karena belum terbiasa saja kalau itu. Yang dari Subang nggak mengalami kesulitan. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Ya? Kenapa kakinya? Bahal. Itu bukan kesulitan itu. Itu karena belum terbiasa saja. Yang lain ada yang mengalami kesulitan, ada nggak? Panjenengan? Enggak. Semuanya tahu saya dari YouTube ya. Ya, dari YouTube. Putra Roma Channel. Tapi tidak salah paham tentang apa yang saya informasikan kan ya. Enggak salah paham kan ya. Bahwa apa yang sedang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang itu bukan tentang agama ya. Bukan tentang agama, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang keyakinan ya. Bukan tentang perguruan atau padepokan atau organisasi, juga bukan tentang ilmu, entah ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan atau ilmu klenik, perdukunan, bukan ya, bukan tentang semua itu, melainkan tentang diri kita sendiri yang selama ini terabaikan ya. Lah, apa yang sedang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang di sini itu tidak sama loh ya. Tidak sama, dan jangan sekali-kali menyamakan dengan yang di luar sana ya. Karena memang tidak sama. Ada banyak ya, fasilitas yang menyediakan pembelajaran tentang mengkaji diri. Itu ada banyak. Tapi tidak bisa disamakan dengan apa yang sedang saya kaji, dengan apa yang sedang saya praktekkan tuh tidak sama gitu loh, tidak sama. Kalau panjenengan mengkaji diri di luar sana,
mungkin panjenengan akan diberitahu cara-caranya berdoa, ya. Cara-caranya memohon, cara-caranya meminta pengampunan atau memohon pengampunan sama Tuhan, cara-caranya mengatur napas, cara-caranya menahan napas, cara-caranya meditasi, caranya berhayal, cara-caranya berhalusinasi, caranya membayangkan, caranya fokus. Mungkin panjenengan akan mendapatkan pelajaran-pelajaran itu kalau di pengkajian diri di luar sana. Tapi kalau di sini panjenengan tidak akan mendapatkan semua pelajaran itu. Ya, nggak sama kan? Ikut mengkaji diri di sini, yang akan panjenengan dapatkan adalah cara-cara untuk tidak berdoa, cara-cara untuk diam, cara-cara untuk membodohkan diri di hadapan Tuhan. Itulah cara-cara yang akan panjenengan dapatkan kalau mengkaji diri di sini bersama saya. Makanya beda, enggak sama, enggak akan sama. Dan apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang di sini, mungkin ribuan ya, itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau bertobat. Nah, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau bertobat. Lah, sedangkan orang-orang yang mau bertobat itu karena sudah capek dengan kemunafikan dunia ini, udah capek. Belajar ke sana, belajar ke sini itu sudah lelah. Nah, karena capek, karena lelah itu tadi, baru seseorang itu akan mau bertobat. Kalau belum capek, kalau belum lelah, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin mau bertobat. Lah, kalau belum bertobat, tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempertahankan hasil pengkajian panjenengan. Kalau mempelajarinya bisa. Pura-pura capek, pura-pura lelah, pura-pura bertobat, karena penasaran apa sih yang sedang dikaji oleh Pak Web, apa sih yang sedang dipelajari oleh Pak Web, apa sih yang sedang dipraktekkan oleh Pak Web. Nah, karena penasaran, kemudian pura-pura capek, pura-pura lelah, pura-pura bertobat. Bisa, mempelajarinya bisa, mempelajarinya bisa. Tapi tidak akan pernah bisa mempertahankan hasil daripada belajarnya. Tidak akan pernah bisa. Nah, sudah dua kan perbedaannya, sudah dua itu. Nah, sebelum perbedaan ketiga saya sampaikan, saya mau tahu nih, panjenengan apa memang benar-benar sudah capek? Sangat lelah. Nah, kalau panjenengan merasa sudah capek, sudah lelah, pastinya mau kan bertobat, karena nggak ada jalan lain gitu. Kalau sudah capek, sudah lelah, selain bertobat itu nggak ada. Jadi terpaksa atau nggak terpaksa loh ya, karena nggak ada jalan lain kan. Mau apa lagi wong udah capek ya? Mau apa lagi wong sudah lelah? Nah, selain bertobat mau ngapain kalau nggak bertobat ya?
Nah, kalau seperti itu, saya jamin panjenengan bisa mempertahankan hasil pengkajian panjenengan selama bersama saya di sini. Saya jamin bisa. Tapi kalau belum capek, belum lelah, belum mau bertobat, datangnya ke sini hanya pura-pura doang, percayalah, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan bisa apa-apa. Jadi cuma capek tok. Sayanya capek, panjenengannya juga capek. Nah, capek ketemu capek ya. Nah, kalau seperti itu lebih baik panjenengan pulang. Nggak ada gunanya kan? Percuma saja, nggak ada gunanya. Sia-sia. Yang didapatkan nggak ada. Selain capek ya, saya capek, panjenengan capek. Lah daripada sayanya capek, panjenengan juga capek. Lebih baik panjenengan pulang. Lah buat apa kan? Tapi kalau panjenengan sudah capek, sudah lelah, dan bersedia bertobat, saya jamin tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan lakukan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan dapatkan. Jadi apapun alasannya, betapapun orang lain, orang-orang di luar sana menganggap saya sesat, apa yang saya kaji itu sesat dan lain sebagainya. Walaupun seperti itu, tetap hanya orang-orang yang mau bertobat yang bisa mempelajari. Kalau belum bertobat tidak bisa. Ilmu yang katanya tidak sesat, orang yang belum bertobat bisa mempelajari. Pelajaran-pelajaran yang begitu, yang begini, bisa dipelajari oleh semua orang. Tapi apa yang sedang saya kaji, yang katanya orang itu adalah sesat, hanya dapat dipelajari oleh orang-orang yang mau bertobat. Kalau tidak bertobat, kalau tidak mau bertobat, enggak bisa. Saya jamin enggak bisa, hanya capek. Hanya capek. Berarti untuk bisa mengkaji diri bersama Pak Web dan mempraktekkan diri bersama Pak Web, syaratnya adalah harus bertobat ya Pak Web. Betul, syaratnya harus mau bertobat. Tapi saya bukan penjahat Pak Web. Saya bukan penjahat. Saya bukan perampok. Saya bukan pembunuh. Lah kok disuruh bertobat Pak Web? Seperti ini. Bertobat yang saya maksud adalah bertobat dari masa lalu yang seumur hidup kita lakukan tanpa kesadaran. Ini tanpa terkecuali ya. Tidak peduli itu penjahat atau bukan penjahat. Bertobat dari seluruh masa lalu yang seumur hidup kita lakukan dengan enjoy-nya, dengan bahagianya. Itu tidak dengan berkesadaran. Nah, bertobat dari itu. Karena apa? Karena betapapun seseorang itu, jika kelakuannya itu tanpa kesadaran, nah ini yang paling dominan nih, ya. Yang paling dominan dan selama ini menjadi kebiasaan atau makanan favoritnya orang-orang awam. Yaitu berpikir negatif atau berpikir jelek. Nah ini kan kebiasaan masa lalu kita. Lah pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran negatif ini dikarenakan tidak adanya kesadaran yang aktif di dalam diri kita. Yang kedua, sirik, iri, dengki, bully, bohong, benci, menghina, mengfitnah, mencari-cari kesalahannya orang lain, menghakimi orang lain. Nah ini kan kebiasaan masa lalu kita. Itulah.
Ini kan makanan favorit kita di masa lalu. Yang selalu kita lakukan dengan enjoy, dengan bahagia, dengan enaknya gitu loh, dengan bahagianya. Dan yang ketiga, ingin mencelakai orang lain, ingin menipu orang lain, ingin membohongi orang lain, ingin memanfaatkan orang lain, ingin mencari kekayaan tapi tidak mau mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga. Lah, keinginan-keinginan seperti ini kan masa lalu kita. Makanan masa lalu kita kan seperti itu. Nah, kalau jualan harus untung. Padahal yang namanya orang jualan itu kan harus mengalami untung dan rugi. Untungnya mau, tapi mengalami rugi tidak mau. Demi untuk tidak mengalami rugi, timbangannya dicolong. Nah itu kan makanan masa lalu kita itu. Nah, mengkaji ini panjenengan harus menghentikan semua itu secara total loh. Ya. Ikut mengkaji diri bersama saya di sini berarti panjenengan siap bertobat, artinya menghentikan secara total kebiasaan-kebiasaan itu. Siap panjenengan. Nggak ada cara lain. Ya. Yang membuat kita selama ini capek kan itu semua. Yang membuat kita selama ini lelah kan itu semua. Nah buktinya kan dengan semua itu yang kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagianya, kan tidak ada satupun yang apa namanya memberikan keuntungan kepada kita, itu kan nggak ada. Misal contoh, dengan memfitnah orang lain, menghina orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, hidung kita yang pesek kan nggak berubah jadi mancung, itu kan nggak sih. Terus hutang kita bisa lunas kan juga tidak. Iya kan? Dengan berpikir buruk, berpikir jelek, hutang kita tetap harus kita lunasi kan? Nggak lunas secara otomatis setelah berpikir buruk itu tadi. Setelah berkeinginan jahat, berkeinginan buruk, kalau kita mengalami sakit kepala tetap harus minum bodrek, harus minum obat kan. Kalau kita sakit kepala kita tidak akan sembuh dengan ingin mencelakai orang lain. Sakit kepala kita tetap sakit kepala, artinya kan semua itu nggak memberikan keuntungan apa-apa kepada kita. Nah terus apa alasannya tidak mau bertobat? Nggak ada kan, nggak ada alasan untuk tidak mau bertobat, itu nggak ada alasan. Karena apa? Karena semua itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, malah justru membuat kita semakin tidak nyaman, semakin tidak tenang, semakin langka, temannya semakin berkurang, tetangganya semakin berkurang, kan malah itu yang kita dapatkan kan. Bertobat berarti panjenengan harus menghentikan semua itu secara total. Nah ini hanya orang-orang yang sudah capek yang bisa. Hanya orang-orang yang sudah lelah yang bisa. Nah kalau capeknya pura-pura, lelahnya pura-pura, bertobatnya juga pura-pura, kumat. Setelah selesai mengkaji diri bersama saya, entah di mana tempatnya, entah di mana waktunya, pasti kumat. Kumat apa? Kumat memfitnah orang lain lagi gitu loh. Kumat membicarakan orang lain lagi. Kumat berpikir jelek-jelek lagi. Kumat berkeinginan yang mustahil-mustahil lagi. Nah kalau sudah kumat seperti itu berarti panjenengan gagal mempertahankan apa yang panjenengan kaji selama bersama saya di sini. Nah kalau sudah seperti itu panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa selain capek. Nah kalau panjenengan ingin tahu lagi
Kenapa? Kenapa kebiasaan-kebiasaan masa lalu itu harus kita hentikan secara total? Satu, karena kita dilahirkan ke bumi ini, diturunkan ke dunia ini bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Satu. Yang kedua, diri panjenengan, diri kita semua ini tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari dengan cara pikiran buruk. Dengan cara sambil sirik, iri, dengki, fitnah. Tidak bisa dipelajari dengan keinginan-keinginan yang menyimpang. Keinginan-keinginan yang menyimpang itu keinginan-keinginan yang seperti apa sih? Keinginan-keinginan yang menjerumuskan diri kita sendiri. Keinginan-keinginan yang merugikan orang lain. Keinginan-keinginan yang menyakiti orang lain. Pikiran negatif atau pikiran buruk atau pikiran jelek, itulah noda atau kotoran otak pikiran kita. Sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, benci, bohong, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, itulah noda atau kotoran hati kita atau batin kita. Keinginan merugikan orang lain, keinginan mencari kekayaan mendadak tanpa mengeluarkan keringat, keinginan mencari keuntungan yang melimpah ruah, keinginan kaya raya, itu adalah noda atau kotoran kelamin kita atau syahwat kita. Yang ketiga, betapapun orang itu ahli, cerdas, pinter, ilmunya tinggi, sakti mandraguna. Kalau otak atau pikirannya kotor, kalau hati atau batinnya kotor, kalau kelamin atau syahwatnya kotor, hanya dengan jari panjenengan ini loh, dia bisa jatuh. Jangan takut sama orang sakti, selagi orang sakti itu pikirannya masih kotor. Tidak perlu dilawan dengan ilmu tinggi lagi, tidak perlu. Hanya dengan jari ini loh, jenengan sentil, dia bisa jatuh. Apakah ilmunya yang kurang hebat Pak Web kok dengan sentilan aja bisa jatuh? Bukan. Bukan karena ilmunya. Bukan karena ilmunya yang kurang hebat. Karena pikirannya kotor. Karena hatinya kotor, karena kelaminnya kotor. Itu. Tapi kepada seseorang yang otak atau pikirannya bersih, yang hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih, jangan macem-macem panjenengan. Walaupun dia bodoh, jangan macem-macem. Karena apa? Karena apapun yang panjenengan lakukan kepada dia itu akan berbalik pada panjenengan. Kalau dia membalas tidak mungkin. Karena otak atau pikirannya bersih, jadi tidak punya pikiran untuk membalas lagi, itu tidak punya. Karena hati atau batinnya bersih, jadi tidak punya keinginan untuk membalas lagi. Kelamin atau syahwatnya bersih. Jadi tidak mungkin mau balas dendam, itu tidak mungkin. Betapapun kita menjelek-jelekkan, betapapun kita menghina, betapapun kita memanfaatkan, dia akan tetap diam. Tapi hati-hati, apapun yang panjenengan lakukan kepada dia akan berbalik kepada panjenengan sendiri. Padahal orangnya bodoh. Itu loh, diri manusia itu seperti itu. Nah, diri manusia itu seperti itu. Yang ketiga, siapapun dia, dan sebodoh apapun dia, bahkan
tidak kenal diri katakanlah. Tidak mengenal dirinya. Tidak tahu wahyu panca gaib, tidak tahu wahyu panca laku, tidak tahu dia. Tapi otak atau pikirannya itu bersih. Dan terjaga kebersihannya. Artinya dia tidak mau berpikir buruk, berpikir jahat, berpikir jelek, itu sama sekali tidak mau. Padahal orang yang nggak ngerti apa-apa, orang yang tidak paham apa-apa, orang yang tidak tahu apa-apa. Hati atau batinnya bersih. Kelamin atau syahwatnya bersih. Ini saya berani memastikan loh ya. Ini saya berani memastikan. Maka seseorang itu pasti satu, tidak akan pernah mengalami sakit. Tidak akan pernah mengalami keraguan, kegelisahan atau takut. Tidak akan mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Dan dimanapun dia berada, dia selalu bisa bahagia. Karena bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Tidak perlu ilmu hebat, tidak perlu kecerdasan tinggi. Bahkan tidak butuh wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Hanya dengan otak atau pikirannya yang terjaga kebersihannya, hanya dengan hati atau batinnya yang terjaga kebersihannya, hanya dengan kelamin atau syahwatnya yang terjaga kebersihannya, maka dia akan menjadi wadahnya Tuhan. Akan menjadi rumah Tuhan, akan menjadi Baitullah. Nah, walaupun dia kafir, tidak beragama, tapi otak atau pikirannya itu bersih. Hati atau batinnya itu bersih. Kelamin atau syahwatnya itu bersih. Itu loh Baitullah. Itu loh rumah Tuhan. Dikarenakan dia dijadikan rumah oleh Tuhan, maka dia akan terbebas dari bentuk karma apapun. Namun, dia tidak menyadari. Tidak menyadari kalau dirinya itu dijadikan rumah sama Tuhan, itu dia tidak menyadari. Untuk bisa menyadari Tuhan dibutuhkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Tuh. Diperlukan mengenal diri, baru bisa menyadari tentang Tuhan. Tapi kalau hanya ingin meraih dunia, kalau hanya ingin meraih isi dunia, cukup jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, jaga kebersihan kelamin atau syahwat, udah cukup bisa menggenggam dunia. Bisa menggenggam dunia. Tapi tidak kenal Tuhan. Tidak mengerti Tuhan, tidak paham Tuhan. Apalagi menyadari Tuhan. Mengucapkan Tuhan, Tuhan bisa, tapi tetap kesulitan mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri. Untuk mengenal diri dibutuhkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Nah, kalau seperti itu Pak Web, jika otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, kan tidak mengalami karma dalam bentuk apapun. Artinya tidak akan sakit, tidak akan menderita, tidak akan susah, tidak akan kekurangan, tidak akan celaka, tidak akan mengalami kegelisahan, ketakutan, keraguan, tidak akan mengalami. Lah kalau selain otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya, hati atau batin yang terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya, selain itu juga
dapat menyadari Tuhan alias mengenal dirinya. Selain yang sudah tersebut itu, apa yang didapatkan Pak Web? Maka seseorang itu selain tidak mengalami sakit, tidak mengalami takut, ragu, bimbang, gelisah, tidak mengalami masalah-masalah dunia. Arti maksud daripada karma itu adalah masalah-masalah dunia itu tadi. Selalu bahagia, apapun yang dibutuhkan selalu ada, selalu tercukupi, selalu keturutan. Juga bisa menolong siapapun dan apapun yang panjenengan mau. Selain mendapatkan itu, juga panjenengan bisa menolong apapun dan siapapun yang panjenengan mau. Tidak berhenti di situ. Yang lebih konyol lagi, panjenengan tidak akan mengalami kerusakan diri, kehancuran diri, atau kematian. Nah, tuh. Jadi kesimpulannya, Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang sedang kita kaji bersama ini, yang sedang kita praktekkan bersama ini, itu butuh kebersihan otak atau pikiran yang terjaga. Kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Dan kedua-duanya itu ibaratnya wadah dan isi, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau taubatnya panjenengan itu serius, nah panjenengan akan mendapatkan itu loh. Panjenengan akan mendapatkan itu. Kalau tobat panjenengan itu serius, bersungguh-sungguh maksudnya. Nggak pura-pura bertobat karena penasaran. Nggak pura-pura bertobat karena gengsi, bukan. Nah, di sini sebenarnya bisa dijadikan indikator atau indikasi kok indikator. Bisa dijadikan indikasi. Untuk para kadang kita yang ada di luar sana. Ini bisa dijadikan indikasi. Indikasi apa Pak Web? Tanda. Misal contoh, setelah manekung, setelah gembleng, kok sampai mengalami tidak punya rokok, itu berarti gagal mempertahankan. Kalau hasil gemblengnya, hasil manekungnya berhasil dipertahankan, kan tadi udah saya katakan, tidak akan mengalami itu, tidak akan. Entah kapan waktunya berarti dia melakukan kebohongan. Entah kapan waktunya berarti dia mungkin memfitnah. Entah kapan waktunya mungkin dia melakukan bully. Itu loh. Yang saya maksud kumat itu di situ. Saya berani memastikan 100% bahkan 1000%. Setelah manekung, selesai gembleng, kok ndak kumat lagi gitu loh. Ndak kumat lagi, ndak melakukan, ndak kembali ke masa lalu lagi itu loh ya, berpikir buruk, seperti berprasangka buruk, memfitnah, itu tadi loh yang saya maksud tadi itu. Ndak kambuh lagi, ndak dilakukan lagi, ndak mungkin. Sampai kalau perokok gitu loh, sampai mengalami ndak punya rokok itu ndak mungkin, saya jamin ndak mungkin. Nggak mungkin. Atau jatuh naik motor, jatuh, nggak mungkin. Saya berani pastikan nggak mungkin. Nggak mungkin. Misalnya dagang mengalami kerugian, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah. Mengalami sakit, nggak mungkin.
Kalau sampai mengalami berarti masih melakukan gitu loh. Entah itu bohong, entah itu fitnah, entah itu membicarakan teman, entah itu membuli, pasti ada yang dilakukan ini. Pasti ada yang masih dilakukan. Gitu loh. Pasti masih ada yang dilakukan. Atau mungkin keinginan-keinginan yang aneh-aneh gitu. Keinginan aneh itu keinginan yang seperti apa sih Pak Beb? Keinginan-keinginan yang mencari tahu, oh ini keris ini gaibnya apa ya? Apa gendruwo apa-apa. Itu kan keinginan aneh toh. Punya uang 500.000, punya uang 100.000, punya uang selembar 100.000, nyari paranormal untuk digandakan menjadi satu peti. Itu kan keinginan aneh. Gitu loh. Keinginan menyimpang gitu loh. Nah, salah satunya kok masih dilakukan. Salah satu dari masa lalu ini kok masih dilakukan. Dikarenakan dia sedang laku suci. Ya. Dikarenakan dia sedang laku suci. Dikarenakan dia dalam keadaan manunggal jati. Itu pengadilannya, itu karmanya nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok. Enggak. Saat itu juga. Gitu. Satu misal, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, saya berbohong, saya membohongi jenengan. Jarak beberapa detik itu saya akan menerima karmanya. Akan menerima hukumannya. Gitu. Artinya saya mengalami kecelakaan. Saya akan mengalami sakit. Saya akan mengalami tidak punya sesuatu yang saya butuhkan. Gitu. Itu karena apa? Karena kebohongan yang saya lakukan tadi itu loh. Gitu. Jadi ini akan jenengan alami. Siap jenengan mengalami itu. Ini akan panjenengan alami. Makanya harus totalitas taubat panjenengan, harus bersungguh-sungguh, harus serius. Kalau tidak percuma. Percuma, nggak dapat apa-apa. Terlebih lagi, laku suci setelah manekung, setelah gembleng, selanjutnya panjenengan akan melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan panjenengan selanjutnya adalah laku suci. Sebelum manekung, sebelum gembleng, dan sebelum manekung, sebelum gembleng, itu panjenengan sedang laku murni. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sedang laku murni. Nah, sedang laku murni menuju suci. Ini disadari nggak disadari loh oleh semua orang loh ya. Semua orang, seluruh manusia di dunia ini sesungguhnya sedang laku murni karena hendak menuju suci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan suci, menuju suci, menuju Tuhan. Lah untuk bisa seperti itu lakunya kan harus murni. Artinya semua orang, apapun agamanya, keyakinannya, perbuatannya, sadar atau tidak sadar, mereka itu sedang laku murni. Dikarenakan hendak menuju suci. Lah, sebab dari laku murni, namun prakteknya tidak murni. Ini loh masalah, Mas. Ini loh masalah. Yang menjadikan kita bermasalah itu kita sedang laku murni, tapi perbuatan kita palsu. Gitu loh. Nah. Bagi mereka yang lakunya murni, perbuatannya juga murni, ya bersih, ininya bersih, ininya bersih, ininya bersih. Karena ininya bersih, ininya bersih, ininya bersih, tidak mengalami masalah-masalah duniawi. Terlepas dari dia menyadari atau tidak menyadari itu. Nah, gitu. Lah, ketika manekung, ketika gembleng, nah ini kan penyelesaian laku murni. Jadi laku murni kita itu terselesaikan, akan diselesaikan dengan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Dikarenakan manekung atau gembleng ini adalah penyelesaian, berarti kan harus totalitas nih di sini. Jangan sampai kumat lagi. Jangan sampai kambuh lagi. Gitu. Jangan sampai kumat lagi, jangan sampai kambuh lagi. Selesai di sini. Nah, setelah manekung, setelah gembleng itu selesai semua udah. Artinya panjenengan itu fitrah, kembali suci, udah bersih di situ.
Lah, sebab karena itu disebut sebagai laku suci. Ya. Karena sudah murni, sudah bersih. Jadi disebut sebagai laku suci. Nah, ketika panjenengan laku murni saja, dikarenakan perbuatan panjenengan tidak murni, menderita kan, bermasalah kan. Apalagi laku suci. 7 kali lipat masalahnya dibanding laku murni. Dan seketika itu, kalau laku murni, semisal contoh, saat ini saya membohongi panjenengan. Ini entah kapan harinya, kapan minggunya, pasti saya akan ada dibohongi oleh orang lain. Itu laku murni. Nah, kalau laku suci, enggak. Sekarang saya membohongi panjenengan, jarak beberapa detik itu saya akan dibohongi oleh entah siapa itu. Lebih gawat kan? Nah, ini kalau tobatnya pura-pura kan, aduh. Saya punya kadang, saya enggak mau bohong, enggak mau. Ini kadang saya. Ini sudah selesai manekung, sudah selesai ngembleng. Artinya ini kadang sepuh panjenengan. Artinya kan beliau kan sedang laku suci kan. Keadaan beliau adalah keadaan manunggal jati. Entah beliau ini bohong atau membicarakan temannya atau membuli temannya. Tanya apa resiko yang dia dapat? Jatuh dari lantai 3. Lantai 3 ya? Atap lantai 2. Nah, dia kerja di rumah orang, jatuh. Kalau semua yang saya sebutkan itu salah satunya ndak kambuh gitu loh. Ndak mungkin. Bisanya jatuh pasti entah kapan waktunya salah satunya itu dilakukan gitu loh. Kumat lagi gitu loh. Kumat lagi. Apa enggak ngeri? Untungnya masih bisa hidup lagi. Nah, kalau enggak? Kalau enggak coba. Bohongin Pak Lep. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar harus totalitas di sini. Enggak bisa kumat lagi. Nah, kumat ini kalau tidak segera ya, tidak segera dikembalikan lagi kepada suci, ketagihan nanti. Walaupun sudah mengalami seperti itu, nanti kumat lagi gitu. Kumat lagi. Kalau sudah kumat-kumatan ini tebel, nodanya kan tambah tebel. Udah. Jadi orang awam lagi dan yang dialami itu melebihi apa yang dialami oleh orang-orang awam. Nah, itu yang saya takutkan itu. Makanya saya wanti-wanti. Bener jenengan udah capek. Bener jenengan udah lelah. Mau bertobat bener. Kalau enggak itu saya takut gitu loh. Saya takut karena ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Jadi kalau panjenengan punya 1000 keinginan selama hidup di dunia, inilah pilihan jenengan tentang Wahyu Pancagaib itu tidak salah. Tepat. Kalau panjenengan punya segudang keinginan di dunia ini, pilihan panjenengan ke Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu sangat tepat. Tapi harus total tobatnya. Gitu. Harus total tobatnya. Memang tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan uang, tidak menggunakan sesaji, tidak menggunakan dupa, tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan semua itu. Tapi tobatnya harus totalitas. Tidak bisa tidak. Lah untuk apa semua itu? Kalau kita masih seperti masa lalu. Gitu. Makanya saya sering berpesan, percayalah. Cuma ya itu tadi syaratnya jangan kumat lagi. Jangan kumat lagi. Walaupun hanya sekali, jangan kumat lagi. Ini sulitnya di situ, para kadangku. Itu sulitnya itu di situ. Kalau panjenengan mempelajari pelajaran lain di sana,
bisa. Karena apa? Karena kalau gagal panjenengan bisa belajar lagi. Tapi kalau ini tidak bisa. Jadi manekung, gembleng, atau Isra Mi'raj itu hanya dapat sekali dilakukan seumur hidup. Tidak bisa diulang. Jadi kalau tobatnya tidak benar-benar tidak serius kan eman-eman. Eman-eman. Sudah nggak mendapatkan apa-apa. Tidak bisa diulang lagi tuh. Jadi sesungguhnya saya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan yang saya katakan. Tidak berlebihan seperti yang sudah pernah saya katakan. Siapapun yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini, tidak ada satupun yang lepas dari pantauan saya. Itu kan kata-kata saya ya. Lah, pantauan yang saya maksud itu bukan satu persatu saya terawang gitu, enggak. Ngedek. Tahu sampean kok sakit. Atau sampean enggak punya rokok. Dari situ saya tahu. Oh, berarti ternoda. Ya. Berarti mempertahankannya enggak sungguh-sungguh. Enggak sungguh-sungguh. Mempertahankan hasil manekung, hasil gemblengnya enggak sungguh-sungguh. Lah iya masih mengalami seperti itu. Gitu. Masih mengalami seperti itu. Kalau panjenengan mau bisa menyimak video-video saya di YouTube. Seluruh kata-kata saya di setiap video itu tingginya melebihi langit loh. Ya. Tingginya itu melebihi langit. Langit masih bisa dilihat. Betapapun tingginya langit masih bisa dilihat. Tingginya omongannya wong edan bagu panjenengan bisa ngelihat. Melebihi tingginya langit itu omongannya wong edan bagu. Nah. Lah, kalau panjenengan tobatnya pura-pura malu panjenengan. Selain tidak mendapatkan apa-apa, capek, juga panjenengan akan mendapatkan malu. Kamu berguru sama wong edan bagu yang kata-katanya sundul langit, endi? Tetap masih ngalamin tidak punya rokok kan? Tetap masih ngalamin tidak punya beras kan? Nah, itu karena apa? Karena mempertahankan hasil manekung, hasil gembleng, nyamin, celamin, cele. Kalau tidak mungkin. Saya berani jamin. Bahkan ada salah satu video yang saya itu di dalamnya sampai bicara seperti ini. Kalau panjenengan punya hutang, mengkaji diri bersama saya di sini. Selesai mengkaji diri, panjenengan benar-benar bisa menjaga loh ya. Bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, bisa menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, bisa menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan. Utang panjenengan tidak lunas, saya yang nanggung. Pernah ketemu video saya seperti itu enggak? Saya yang akan melunasi hutangnya. Loh kok saya berani bilang begitu? Karena tidak mungkin gitu loh. Ya. Kalau ketika panjenengan mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Maksudnya itu enggak berpikir buruk, enggak sirik iri, enggak seperti yang sudah saya uraikan. Enggak mungkin. Panjenengan mengalami itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya saya berani berkata seperti itu. Nah, itu harus panjenengan buktikan. Jangan puas hanya mendengarkan kata-kata saya. Panjenengan harus mengalami sendiri, panjenengan harus membuktikan sendiri. Caranya membuktikan gampang banget. Tinggal menjaga otak atau pikiran. Maksudnya itu stop. Berpikir negatif, berpikir buruk itu stop. Udah, cut, buang. Syirik, iri, dengki, fitnah, bully itu stop. Cut, buang. Keinginan yang aneh-aneh itu stop, cut, buang. Bahkan panjenengan bisa melebihi saya. Gitu loh. Panjenengan bisa melebihi saya.
Itu banyak. Saya enggak takut. Ini Pak Kadus itu, tapi saya enggak takut. Nyatanya iya kok. Makanya dia jatuh kok. Berarti kan ada salah satunya yang dilakukan itu. Mungkin dia membuli saya, kan bisa-bisa jadi. Dan banyak yang mengalami seperti itu. Dan beraneka ragam sesuai perbuatannya. Ada yang mengalami tidak punya rokok, ada yang mengalami, waduh berasnya, waduh utangnya belum lunas. Itu apa? Itu apa? Percayalah, pikiran-pikiran kita yang buruk itu justru membuat kita itu tidak sehat. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hati kita yang selalu membatin syirik ini tidak dapat apa-apa. Percayalah. Dan panjenengan sudah mengalami kan selama ini. Masa nggak kapok-kapok kan? Masa nggak kapok-kapok? Nah kalau kapok berhentilah. Jangan diulang lagi. Nah di Wahyu Pancagaib nggak bisa. Kalau di pelajaran lain oke. Di pelajaran lain hati orang siapa tahu kan? Di depan saya, ya, di sana, ring. Dan itu enggak apa-apa. Tapi di sini enggak bisa. Makanya ada beberapa orang yang mengatakan ini sesat. Soalnya enggak bisa dipelajari oleh orang-orang yang pecundang itu tadi. Orang-orang yang pecundang itu enggak bisa mempelajari ini. Orang-orang munafik enggak bisa mempelajari ini. Makanya orang-orang pecundang, orang-orang munafik ngatain apa yang sedang saya kaji itu sesat. Dan saya rasa panjenengan belum pernah mendengarkan ini ya. Selain dari saya, panjenengan pernah nggak mendengarkan? Kalau panjenengan benar-benar menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, benar-benar menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, benar-benar menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan ketika mengibadahkan Wahyu Pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Panjenengan tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami ragu, gelisah, takut, tidak akan mengalami masalah-masalah duniawi. Bahkan tidak akan mengalami kerusakan raga atau mati. Bisa menolong siapapun yang panjenengan kehendaki. Pernah panjenengan mendengarkan kata-kata itu? Selain dari wong edan baku, saya rasa belum ada. Nah, harusnya orang-orang yang benar-benar sedang punya masalah kan bersemangat membuktikan kan, Pak, harusnya. Ya enggak? Orang yang benar-benar kere, melarat, banyak utangnya, kan harusnya kan penasaran, ingin membuktikan kan? Nah, mana? Jangankan membuktikan, bertobat aja masih males. Harusnya kan termotivasi di situ. Nggak akan ada orang yang berani berkata seperti wong edan baku, Pak. Nggak akan ada. Tidak berhenti di situ. Selain panjenengan bisa melampaui wong edan baku, kalau panjenengan sudah berada di posisi itu, panjenengan tidak akan ngirim upeti kepada wong edan baku. Ngerti ngirim upeti? Ngirim pajak bulanan enggak. Di pelajaran lain harus. Selain masuknya antriannya tidak gratis, pulangnya tiap bulan panjenengan harus ngasih sodako. Kalau ndak ngasih sodako, kualat. Itu. Kalau di luar sana, darahnya apa sampean?
diancam. Diikat, diancam. Sudah diikat, sudah diancam, masih mengalami masalah-masalah. Masih kesandung karma-karma. Hutang juga enggak lunas. Tetap harus pusing lunasin hutang kan. Di sini enggak, sudah enggak ada ikatan itu, panjenengan bisa melakukan sendiri, semuanya akan terselesaikan. Hanya syaratnya otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Toh itu otak jenengan, bukan otak saya gitu loh. Ya, hatinya panjenengan, kelaminnya jenengan. Artinya keuntungannya kan panjenengan sendiri yang mendapatkan gitu loh. Tuh. Nah itu nggak ada pajaknya. Undang-undangnya juga nggak ada. Undang-undang dasar menjaga kebersihan otak sekian rupiah. Kan nggak ada itu, Pak. Nggak ada itu. Nah, kita diadakan di dunia ini untuk itu. Lah dengan seperti itu, oh nggak ada itu. Masa enggak ada, pokoknya enggak ada. Saya berani jamin. Satu misal di antara panjenengan, ini saya ulang lagi loh ya, saya ulang lagi. Satu misal di antara panjenengan ini ada yang kejebak hutang dan belum lunas selama gembleng ini. Kok selesai gembleng, selesai manekung, panjenengan pulang, ingat loh ya, kebersihan otaknya terjaga, kebersihan batinnya terjaga, kebersihan syahwatnya terjaga. Nggak lunas, saya yang lunasi utang jenengan. Saya yang akan melunasi. Ayo kita buktikan bareng. Yang enggak sih Tuhan itu ada. Ayo kita buktikan bareng gitu loh. Mujizat Tuhan itu ada enggak? Iya, ayo kita buktikan bareng. Dan panjenengan bisa membuktikan sendiri gitu loh. Panjenengan bisa mengalami sendiri. Gitu loh. Masa enggak capek saya? Masalah terus hidup di dunia. Capek lah. Sudah waktunya kita itu duduk manis pagi-pagi ongkang sambil baca koran, minum susu di sini ya. Istrinya sudah waktunya seperti itu. Ini bangun dari tidur pagi-pagi udah nguras otak. Kok betah? Hidup kayak gitu kok betah gitu loh. Sekarang bersahabatnya sama ada kolektor. Itu aja yang datang selalu itu. Iya, jangan khawatir, jangan takut. Selesai. Hanya syaratnya itu tadi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pertobatan. Gitu loh. Hanya dengan pertobatan. Dulu kalau saja tahu ya, kalau saja saya tahu sejak dulu loh ya. Saya dulu sebelum saya berada di posisi ini, saya itu pengembara. Saya itu pengembara. Langit jadi atap rumah saya, bumi jadi lantai rumah saya. Dindingnya alam semesta. Itu kehidupan saya selama berpuluh-puluh tahun. Semuanya saya tinggalkan. Kalau saja sejak dulu saya itu tahu bahwa rahasianya itu kebersihan otak atau pikiran yang terjaga. Kebersihan hati atau batin yang terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Oh, saya tidak tertarik sama Wahyu Pancagaib. Capek. Iya capek. Jenengan kira nggak capek itu begini? Capek. Duduk juga pantatnya panas. Ngapain Pancagaib? Toh saya sudah tidak punya masalah di dunia kan. Apapun yang saya kehendaki bisa aku genggam. Kalau saya tahu sejak dulu bahwa rahasianya itu ada di otak atau pikiran kita yang terjaga kebersihannya. Ada di hati kita atau batin kita yang terjaga kebersihannya. Ada di kelamin atau syahwat kita yang terjaga kebersihannya. Saya mungkin tidak mempelajari Wahyu Pancagaib. Mungkin juga saya tidak duduk di sini. Kalau saya tahu sejak dulu. Mau saya tahunya semuanya sudah saya lakukan. Dan saya di Wahyu Pancagaib.
baru saya ketemu rahasianya. Oh, ternyata rahasianya itu banyak. Yang mengkaji diri menggunakan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu banyak, bukan cuma saya di sini. Ya, bukan cuma saya. Tapi dilakukan dengan cara otaknya enggak bersih, batinnya enggak bersih, syahwatnya enggak bersih. Ya, sama, enggak ada bedanya dengan orang awam, enggak ada bedanya. Loh. Jadi dulu saya menemukan ini dengan wahyu panca gaib itu saya shock. Shock saya. Bagaimana saya tidak shock? Keluarga saya tinggalkan. Anak-anak saya yang masih lucu-lucu saya tinggalkan. Istri saya yang masih hangat-hangatnya itu saya tinggalkan. Harta benda saya, rumah saya, kedudukan saya di dalam pekerjaan, saya tinggalkan semuanya. Saya keliling dunia ke sana menyiksa raga, menyiksa diriku. Habis-habisan. Entek sudah. Sampai putus asa. Setelah itu, di dalam wahyu panca gaib saya baru ketemu itu. Siapa yang enggak stres? Andai saja saya tahu sejak awal kan saya enggak perlu melakukan semua itu kan. Lawang menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau saat bisa dilakukan sambil kelon. Nggak harus meninggalkan istri kan? Ngapain saya meninggalkan istri kalau tahu sejak awal? Tuh yang membuat saya shock, yang membuat saya stres itu di situ, Pak. Lah panjenengan yang belum seperti itu, bejo-bejo ini maka bersungguh-sungguh lah jenengan, bersungguh-sungguh lah. Karena mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu panca gaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, dalam keadaan otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya, hati atau batin yang terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya, itu tidak harus dengan puasa, tidak harus meninggalkan keluarga, tidak harus bertapa, tidak harus dengan ube rampe, enggak. Bisa dilakukan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tur gratis. Enggak ada undang-undang dan sanksinya di situ. Kurang apa coba Tuhan kepada kita? Ada banyak firman-firman yang ayatnya menyatakan, firman-firman Tuhan yang ayatnya itu menyatakan bahwa diri kita itu sesungguhnya adalah baitullah, rumah Tuhan. Sebab karena itu harus bersih dan kebersihannya terjaga. Lah panjenengan sendiri yang bukan Tuhan. Betapapun bagusnya rumah panjenengan. Nah kalau berdebu ndak pernah disapu, betah jenengan tinggal. Ya wes. Itu aja gambarannya. Apalagi Tuhan yang masih sih. Apalagi Tuhan yang masih. Lang panjenengan saja sofanya berdebu, ya. Sofanya ada tumpahan kopi atau tumpahan sayur, jenengan nggak jadi duduk kok. Ya nggak jadi duduk jenengan. Apalagi Tuhan kepada diri panjenengan, terhadap diri panjenengan. Seperti itu loh gambarannya. Jadi kalau tubuh kita kotor, kalau diri kita kotor, ya harus mau bermasalah. Karena pasti dibersihkan sama tuan rumah. Jadi masalah-masalah yang kita alami selama ini itu sesungguhnya Tuhan sedang membersihkan rumahnya sendiri. Dan kita merasakan penderitaan kan. Terlebih lagi, laku suci yang dimaksud adalah kekudangane Romo. Nah,
Nah, kekudangane Rama inilah yang saya maksud sebagai laku suci menuju abadi. Di dalam prakteknya, laku suci atau mempraktekkan kekudangane Rama adalah menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu tertinggi. Itulah laku suci. Jadi laku tertinggi adalah laku suci. Lah, arti maksud daripada laku suci adalah melakukan atau mempraktekkan apa yang menjadi harapan Rama, apa yang menjadi kekudangane Rama. Nah, itu misal contoh. Apa yang saya lakukan dari tadi hingga sekarang ini itu kan praktek saya yang sedang mempraktekkan kitab suci. Artinya, saya sedang sebagai kitab suci sejati ada makna bagi panjenengan. Apa yang saya ceritakan tadi ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau saya tidak melakukan sendiri, oh habis saya. Habis saya. Jaga otak, jaga hati. Saya tidak menjaga, saya tidak melakukannya. Saya tidak menjaga otak saya. Oh, habis saya, Pak. Jangan main-main di sini. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Saya memberikan motivasi kepada panjenengan tentang itu. Tapi saya tidak melakukan sendiri. Sayanya tidak melakukan. Gitu. Oh, habis saya. Nah, itu. Kalau di luar sana, ayo sodako, tapi dia sendiri nggak pernah sodako. Bisa malah dilakukan. Kalau di sini nggak bisa. Ayo tabungan akhir. Sebenarnya dia sendiri enggak. Bisa kalau di luar sana. Selain ini bisa melakukan itu. Tapi kalau di sini enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Nah, itu. Panjenengan berani. Oh, pentol. Kok pentol ini apa ya? Jempol. Panjenengan berani, jempol. Luar biasa. Kalau panjenengan berani. Dan kalau panjenengan berani, apa yang sudah saya sampaikan tadi, panjenengan akan mendapatkan semua. Tapi bukan berarti kalau panjenengan sedang kerja, terus panjenengan keluar dari kerjaan loh ya. Oh. Lah ini melampaui tua atau muda, melampaui lelaki atau wanita. Barang siapa yang bisa menjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya, itu dia. Nggak peduli dia masih muda atau sudah tua. Nggak peduli dia perempuan atau lelaki, nggak peduli. Dan sesungguhnya orang-orang tersebutlah yang dulu-dulu disebut sebagai waliullah atau kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan atau waliullah itu adalah orang-orang suci. Kenapa disebut orang-orang suci? Karena otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Itulah yang dimaksud orang suci atau waliullah atau kekasih Tuhan. Oke. Apapun yang sudah panjenengan perjuangkan, apapun yang sudah panjenengan korbankan, selama mengabdi kepada diri panjenengan sendiri dengan teknik
mengkaji diri bersama saya di sini, jangan diungkit ya, jangan diungkit. Lakukan saja apa yang dimotivasikan untuk manekung panjenengan atau gemblengnya panjenengan. Dan semuanya akan terselesaikan. Tapi ingat, setelah selesai, kita sudah tidak bareng lagi loh ya. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kita sudah tidak bareng lagi. Karena panjenengan kembali ke rumah panjenengan masing-masing. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh menjaganya, saya tidak bisa mengingatkan panjenengan. Ya. Jadi kalau sampai lupa harus bisa ingat sendiri. Kalau sampai lalai harus bisa sadar sendiri. Jangan nunggu ada yang mengingatkan, jangan menunggu ada yang menyadarkan. Karena panjenengan dalam keadaan mandiri sendiri di rumah panjenengan masing-masing. Artinya nggak ada saya di sana. Nah, kalau di sini mungkin panjenengan sedikit saja salah, saya akan mengingatkan. Kadang yang menemani panjenengan akan mengingatkan. Nah, kalau di rumah panjenengan masing-masing. Dan jangan pernah lupa lagi, selama manekung, selama gembleng di sini, yang sedang panjenengan latih adalah dua hal. Satu, diam ketika bersamadi setelah patrap. Yang kedua, di luar patrap samadi, yang sedang panjenengan latih adalah menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dua hal itulah yang nanti bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, hati atau kelamin panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan. Karena itu tersulit ya, tersulit. Di dalam otak kita ada ego, di dalam hati kita ada pamrih, di dalam kelamin kita ada arogan. Ini tersulit. Tersulit. Hanya bisa diatasi dengan diam. Ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadi. Dua cara itulah untuk yang bisa menyempurnakan 3 ratu tersebut ego, pamrih, arogan ini. Tapi dengan catatan panjenengan tobatnya harus serius atau sungguh-sungguh beneran, maksudnya itu beneran, enggak pura-pura gitu loh ya. Karena kalau pura-pura kan nang kok kumat nih. Kok cuma 2 itu yang dilatih Pak Web? Selain 2 hal itu sudah saya rangkum menjadi 1 buku yang nanti akan saya berikan kepada panjenengan sebagai kenang-kenangan. Dan tolong, nanti sudah di rumah pelajari buku itu, baca baik-baik bukunya. Ya. Dengan begitu nanti panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng itu tidak sibuk WA saya. Nanya itu, nanya ini, wong bukunya ada. Selama manekung, selama gembleng selalu seperti ini kan. Nanti tambah lagi setelah gembleng, setelah manekung panjenengan diberi motivasi ulang. Setelah diberi motivasi ulang dikasih kenang-kenangan buku. Super lengkap. Kalau masih bingung, masih bertanya, berarti motivasi-motivasinya lupa, selama menekung kadangan lupa, bukunya ditaruh di lemari. Kalau sampai ada pertanyaan. Ya, kurang apa ya? Nah selama menekung, selama gembleng selalu seperti ini. Ya. Nah, panjenengan akan mengalami seperti ini selama panjenengan menekung, selama panjenengan gembleng. Tapi kalau panjenengan patrap sama adiknya glecak-glecek, oh saya tidak keluar dari kelas itu. Panjenengan tidak akan kadangan sama saya. Panjenengan akan selalu kadangan bersama saya seperti ini kalau patrap sama adik panjenengan maksimal. Artinya selama panjenengan menekung gembleng, panjenengan akan selalu seperti ini sama saya. Ya, selalu seperti ini. Nah nanti ditambah lagi setelah menekung, setelah selesai gembleng, panjenengan akan diberi motivasi ulang. Setelah selesai diberi motivasi ulang, dikasih buku.
Di dalam buku itu komplit petunjuk, ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan komplit di buku itu. Jadi nanti kalau sudah pulang, ya pelan-pelan kalau ada waktu buka bukunya ya, dipelajari terus. Masih kurang Pak Beb, videonya ada. Setiap malam selama Manekung, selama Gembleng ini ada, selalu ada rekaman video seperti ini. Nah, kurang apa coba? Kemungkinan lupa itu sangat tipis, sangat kecil kemungkinan lupa itu. Kalau memang benar-benar bertobat loh ya. Kalau bertobatnya perkara ini tobatnya etok-etok ya, jadi susahnya kan di situ. Susahnya itu di situ. Matur suwun. Saya sudah berbulan-bulan selesai Manekung, selesai Gembleng Pak Bleb, tapi utang saya belum lunas. Pasti masih mitnah orang. Pasti masih membicarakan orang. Pasti masih membuli orang. Atau masih menghina orang. Atau masih berkeinginan-keinginan menyimpang. Atau masih berpikir buruk. Kalau tidak, ndak mungkin. Ndak mungkin. Mungkin ada kadang di luar sana. Saya datang temui saya sini. Nanti tak belah dadanya. Kalau memang bersih beneran tuh dada, tak lunasi utangnya. Tapi kalau saya belah dadanya kok banyak comberannya, oh ya tak tendang. Percayalah, ndak mungkin. Ndak mungkin. Soalnya saya mengalami sendiri. Makanya saya berulang-ulang kali, ndak mungkin. Soalnya saya mengalami sendiri, Pak. Setiap hari itu saya mengalami sendiri, gitu loh. Nah, setiap hari itu saya mengalami sendiri. Sedikit saja otak saya ada noda. Atau sedikit saja di hati saya ada noda. Atau sedikit saja di kelamin saya ada noda. Saya itu mengalami masalah. Namun ketika tiga hal ini selalu bersih, satu pun masalah dalam bentuk apapun enggak ada. Enggak ada. Makanya saya bisa ngomong, soalnya saya ngalamin sendiri gitu loh. Saya itu ngalami sendiri. Ketika saya kadangan seperti ini dengan jenengan, ada satu kata saja saya bohong, itu saya gelisah di dalam. Di dalam itu saya gelisah. Enggak tenang. Nanti besoknya itu pasti ada. Lawang saya itu asli banyak cicilan tiap bulannya itu. Banyak cicilan. Cicilan asuransi. Cicilan kredit bank. Yang paling pasti itu cicilan kebutuhan anak istri saya. Kalau ketika seperti ini ada satu kata saja yang itu kata-kata bohong gitu loh ya. Kata-kata bohong. Sudah di dalam gelisah, besok paginya wis sembling nyembling. Angsuran Anda gagal di debet. Ya enak. Iya. Kalau enggak ya istri saya, Pak, kok hari ini tuh. Saya ngalami sendiri, makanya saya bisa bicara. Saya itu bisa bicara. Gitu. Makanya saya tidak mau gitu loh. Noda-noda itu saya tidak mau. Tidak memberikan keuntungan apapun sama saya. Malah justru menyiksa saya. Membuat saya semakin menderita. Berarti buat apa saya lakukan itu? Makanya saya no way. No. Pokoknya no total.
No total bahasa ya total itu bahasa Inggris ya. Nah, gitu. Dan saya rasa semua juga sama lah. Kalau saya bersih otaknya, hatinya, syahwatnya, saya mengalami seperti itu. Orang lain juga yang bersih tidak mengalami hal, enggak mungkin. Lawang otaknya sama, hatinya sama semua kok. Memangnya otak jenengan dari batu? Enggak, sama-sama kok. Waduh kok. Yang membedakan otak kita itu adalah isinya otak itu tadi loh. Yang membedakan hati kita adalah isinya hati. Bukan hatinya, bukan otaknya. Nah kalau isinya sama ya pasti sama kan yang dimiliki. Paham kemana arah saya bicara nggih? Mantap. Dan kadangan kita malam ini cukup. Kita sambung besok malam. Kita kadangan lagi. Kalau laku panjenengan maksimal. Kalau laku panjenengan maksimal saya melungker tidur di kasebo sana. Terima kasih dan tercerahkan kita semua nggih. Oh, sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Nah, ini kok apa ketinggalan? Mungkin di antara panjenengan punya pertanyaan. Monggo saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ayo ada yang punya pertanyaan. Ya. Darwan dari Subang. Ya. Ingin menanyakan begini. Begitu kita dari sini ya. Kemudian bermasyarakat seperti biasa. Kita berusaha untuk menjaga pikiran kita, seperti kita dan salah. Tapi di masyarakat itu kadang suka ada pancingan. Kalau dibilang kita tidak bermasyarakat kan sampainya juga. Bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang teguh dengan tujuan kita, membersihkan pikiran, menjaga bukan membersihkan, menjaga, itu. Dan tidak terpengaruh dengan apa yang orang katakan. Gampang, nggak pakai uang, nggak pakai puasa, nggak pakai bertapa, nggak pakai sesaji, juga nggak pakai dupa. Nikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang, selesai. Dan panjenengan sedang berlatih itu di sini, ya. Selama di sini jenengan sedang berlatih itu. Tidak akan terpancing kalau kita selalu menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, tidak akan terpancing, tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada apa? Ya. Penasaran juga kalau nggak ditanyain. Gitu. Ini keterkaitan tadi Bapak kan menyampaikan masalah yang umum lah ya, tentang piutang. Zaman sekarang kayaknya setiap orang pastilah walaupun kecilan motor itu. Ini yang saya pertanyakan, bentuk kemudiatannya itu ya seperti apa, Pak? Ya jangan ditanyakan, itu suka-suka Tuhan lah. Suka-suka Tuhan, nggak bisa kita dekte. Ya mungkin pengalaman yang udah terjadi dirasakan. Tahu. Tuhan, aku punya kredit motor. Karena aku yakin engkau ada, engkau pasti akan melunasi kredit motorku. Tapi caramu melunasi motorku gimana Tuhan? Wagulah kalau bahasa Jawanya. Bukan gitu, ndak etis lah. Ya suka-suka dia, kan kita butuhnya itu kan selesai. Butuh kita itu selesai. Nah cara selesainya bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya selalu berpikir seperti itu, nggak bisa tidur, Pak. Bagaimana caranya Tuhan memberikan anak istriku makan? Ya, padahal istri saya jauh loh, di Kalimantan loh ya. Saya di sini saya ndak kerja,
di sini saya tidak punya penghasilan, tapi anak istri saya apapun yang mereka butuhkan selalu tercukupi. Tuhan, bagaimana caramu mencukupi anak istriku? Caramu memberi beras istriku? Nggak bisa tidur saya. Tuhan, bagaimana caramu membantu saya memberi makan orang ini? Nggak bisa tidur saya, Pak. Saya nggak pernah kerja loh, Pak. Dan saya nggak punya penghasilan. Tapi saya jamin selama panjenengan di sini tidak akan mengalami kelaparan. Dan selama itu saya nggak pernah ambil tahu, Tuhan, caramu di mana. Nah. Jadi jangan berpikir seperti itu. Oke, Mas. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Masih? Loh, Mas pernah kesini dulu ya? Sama yang dari Magelang itu ya? Magelang apa? Barengi sama yang dari Singapura. Oh iya. Malaysia. Ya. Malaysia. Mbaknya punya pertanyaan? Enggak. Ibu? Sebenarnya sangat menarik sekali ya, apa yang disampaikan Pak Awet sungguh luar biasa ya. Bahwa sesuai juga dengan hukum energi, dimana akan mantulkan yang sifatnya sama. Iya. Ya. Dan itu hukum alam semesta yang abadi. Iya. Nggak bisa kita otak-atik itu. Nggak bisa kita otak-atik itu. Ya, ya kita juga pernah berpikir kadang-kadang berpikir ke dalam keluar, dunia sudah umur begini tapi kualitas manusia masih begitu-begitu aja, malah bobrok gitu ya. Terus kemudian kami sangat tertarik sekali dengan Pak Awet. Namun kami juga jujur kesulitan ya, tapi diberikan kuncinya tadi bahwa agar kita tonton aja. Tapi kami memang jatuh bangun jadi penonton yang baik ya, karena gitu. Ini betapa rindu dan betapa ingin bisa jadi penonton yang baik dan respon yang tepat gitu. Apakah ini mungkin karena Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas dalam kondisi suci, otomatis kita akan terbimbing olehnya, sehingga dari apapun yang di luar itu menghampiri kita terkondisi dan kondisi yang terbimbing gitu. Jadi kita betapa rindu untuk mengaktifkan itu. Iya. Jadi gimana ya? Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenal Tuhan, itu nggak ada gitu. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Bagaimana mungkin makhluk bisa mengenal Tuhan kan? Jadi kalau ingin mengenal Tuhan ya harus Tuhan itu yang membimbing kan gitu. Yang menuntun kan harus Tuhan itu. Lah gimana caranya? Lah kita kan Baitullah, kita kan rumah Tuhan. Ada Baitul Makmur kan di diri kita, ada Baitul Muharram di dalam diri kita, ada Baitul Muqaddas di dalam diri kita. Nah kalau kita ingin dibimbing sama Tuhan, ya Baitul Makmur ini harus bersih agar Tuhan bertempat di Baitul Makmur. Nanti Tuhan akan membimbing otak kita kan gitu, akan menuntun otak kita. Baitul Muharram kita harus bersih. Dengan begitu nanti Tuhan akan berdomisili di dalam hati kita. Nanti Tuhan yang akan menuntun kita itu nanti, yang akan membimbing kita Tuhan itu sendiri. Begitu juga dengan Baitul Muqaddas harus bersih, terjaga kebersihannya. Dengan begitu nanti Tuhan akan menempati kan. Nah sehingganya Tuhan menuntun kita, membimbing kita secara langsung gitu loh. Kalau enggak begitu enggak bisa. Mana ada makhluk bisa mengenal Tuhan? Enggak ada. Wong Tuhan itu bukan makhluk. Nah kalau makhluk mengenal makhluk bisa. Makhluk mengenal Tuhan enggak bisa. Itu logikanya di situ, logikanya. Itu logika banget itu, logika banget.
ada itu Pak di dalam sifat-sifat Tuhan yang ke-20 Al-Mu'minun ya enggak bahwa manusia adalah rahasia Tuhan Dan Tuhan adalah rahasia manusia. iya, saya ketika membaca itu pertama kali saya gimana ya, seluruh diri saya tuh gimana sampai begitu ya cintanya Tuhan pada Iya. aduh sampai saya Iya. Nah, makanya kan malu. makanya Tuhan memberikan stempel kepada kita sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, ini jarang orang yang mau mengakui itu. Kebanyakan mengingkari, kebanyakan bahkan mengkhianati. Coba saja dengan pikir, dengan kecerdasan panjenengan sendiri. Kalau semua manusia hidup di dunia ini seperti itu, nggak ada rumah sakit, Bu. Ya. Rumah reot itu nggak ada. Orang tinggal di bawah jembatan itu nggak ada. Penjara juga nggak ada. Pengadilan negeri, pengadilan Mahkamah Agung nggak ada. Kalau orang di situ semua. Ya? Wih, betapa indahnya dunia kan? Betapa nyamannya kan? Tidak ada saling saing bersaing kan nggak ada. Saling sikut, saling merugi, nggak ada. Oh, sama-sama mulianya, sama-sama berjayanya. Luar biasa itu. Tapi sayangnya masih jarang yang tertarik di situ. Tapi ini kan mungkin apa namanya yang merupakan suatu proses yang memang nanti alam semesta menyelaraskan tadi Pak mungkin. Ya kalau terlalu lama orang-orang tergugah di hal ini, ya alam yang akan melakukan gitu. Alam yang akan melakukan. Makanya selagi alam belum melakukan secara total, ini sudah loh ya. Iya, sudah mulai. Alam sudah mulai tapi kan belum total. Yes, betul. Ayo kita perbaiki diri. Reformasi diri ya Pak. Iya. Itu loh. Kalau sudah total mau gimana kita? Udah. Masih ada waktunya. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ayo monggo yang punya pertanyaan. Nggak ada. Oke, untuk sementara segitu dulu nggih. Kita sambung besok malam katangannya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Tuh, seluruh video-video yang pernah panjenengan simak itu cara rekamnya itu seperti ini. Sekarang baru tahu lainnya. Seperti Tapi ini. kan ada orang-orang khusus yang